Hai, salam buat mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap bapak mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur pada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dosa kami Tuhan. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan, berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari kita berbicara tentang kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat 11 yang dibawa perikop pilihan atas Israel. Yang berbicara dalam firman ini adalah Paulus. Paulus menyatakan bahwa dia sangat berduka cita dan selalu bersedih hati melihat bangsa Israel yang adalah leluhur kita sampai detik ini tidak mengalami atau mewujud nyatakan kemerdekaan yang telah ada. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena Paulus melihat bahwa kehidupan bangsa Israel sampai pada saat itu masih saja ada dalam penindasan, masih saja ada dalam perbandingan, masih ada dalam keadaan yang sangat-sangat
tidak mengimani kemerdekaan yang telah diberikan Allah di dalam kehidupan mereka. Padahal kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat-sangat dicintai Allah. Walaupun mereka sangat tegar tengkuk, tapi Allah sangat mencintai mereka, dan Allah terus memberikan kemerdekaan bagi mereka. Makanya dalam perenungan firman ini, Paulus memberikan satu penegasan bahwa ia telah berkorban. Dia mau berkorban untuk terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudara, kaum sebangsa secara jasmani. Kalau kita membaca secara letter-let, kita akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Tetapi saya mau bilang bahwa yang dimaksudkan Paulus adalah dia mau berkorban untuk mewujud nyatakan kemerdekaan yang telah Allah berikan. Ini sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Paulus bagi bangsa Israel, bahkan bagi kita semua yang belum tentu bisa melakukannya, pengorbanan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya pertegas bahwa apa yang dimaksudkan Paulus di sini tidak membedakan latar belakang suku, tidak membedakan latar belakang ras dan sebagainya. Paulus membicarakan bahwa setiap kita, ia berani mengambil tindakan berkorban. Untuk apa? Untuk kita mengenal Kristus, untuk kita dimerdekakan oleh Kristus, untuk kita mewujud nyatakan kemerdekaan itu. Jadi pada hari ini saya mau bilang bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita terus rasakan tiap tahun, tiap detik, tiap menitnya, itu semua atas pengorbanan orang-orang di luar sana yang kotong sudah tahu dong punya jasa seperti apa, yang bahkan kotong sudah bisa mendeteksi lagi dong punya nama, dong punya wajah dan sebagainya. Kotong punya para pejuang-pejuang. Mereka berkorban untuk tidak beragama, mereka berkorban untuk tidak memiliki apa-apa, mereka berkorban untuk tersiksa hanya untuk kemerdekaan. Mari kita mewujudkan kemerdekaan itu sambil menanam sikap menghargai penuh di dalam ketempuh kehidupan, dalam tugas tanggung jawab. Itu juga yang diinginkan oleh Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan, untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat Anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di dalam kami melaksanakannya. Terlebih dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua, opa, oma kami, pendidikan, pekerjaan, pelayanan kami, sukacita, duka cita kami taruh di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam Anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.